Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya Bapak dan Ibu senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan renungan dengan tema dekat dengan Allah. Bacaan kita yang mendasari renungan hari ini diambil dari kitab Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Saya akan membacakan untuk Bapak dan Ibu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak dan Ibu, hanya dekat Allah saja aku tenang, kata pemazmur, dan kita sangat setuju. Namun pertanyaannya adalah, kondisi seperti apakah yang bisa disebut dekat dengan Allah? Apakah ketika kita merasa dekat dengan Tuhan? Tentu tidak. Perasaan seperti itu bisa saja benar, tetapi bisa juga palsu dan menipu. Kita merasa dekat dengan Tuhan, padahal jangan-jangan hidup kita jauh dari Tuhan. Ingat kaum Farisi? Mereka yakin telah hidup dekat dengan Allah. Tetapi Tuhan Yesus menilai hidup mereka jauh dari Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan yang bagaimana? Tenang karena bebas dari kesulitan maupun derita? Tentu bukan. Dekat dengan Allah tidak membebaskan kita dari kesulitan dan derita. Tenang karena semua harapan terpenuhi? Tidak juga. Hidup dekat dengan Tuhan tidak membuat semua harapan pasti terpenuhi. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan berjuang menghidupi kehendaknya, yakni kebenaran dan kasih. Orang yang hidupnya tenang bukan karena ia steril dari segala kesulitan. Karena hidup dengan Tuhan justru harus memikul salibnya. Orang yang hidupnya kokoh dan tidak akan goyah karena dia memilih menghidupi kebenaran dan kasih dengan menyadari bahwa derita yang mungkin ia alami adalah salib yang harus dipikul, dan dia rela bahkan berbahagia karenanya. Bapak dan Ibu, jika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, kira-kira apa yang ada pada perasaan kita? Tentunya perasaan kita pasti akan gelisah dan was-was. Misalnya saja kalau kita mengendarai kendaraan dan tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan, atau kelengkapan mengendarai seperti menggunakan helm, maka suasana hati kita tidak damai, tidak tenang. Bahkan ketika kita melihat patung polisi pun merasa kaget. Dan itulah gambaran situasi hati kita ketika kita sedang menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan aturan. Maka suasananya sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi, jika suasana demikian dan kita merasa tenang-tenang saja dan damai-damai saja, maka kita perlu pemeriksaan. Bapak dan Ibu, akan sama halnya dengan kehidupan kita. Kita bisa merasakan ketenangan pada saat kita beribadah minggu di gereja, atau mengikuti persekutuan doa Sabtu pagi, atau persekutuan doa wilayah. Maka di sana kita akan mendapatkan perasaan yang damai. Tetapi jika ada orang yang damai-damai saja, walaupun dia tidak pernah ke gereja, apalagi ikut persekutuan doa Sabtu pagi,
atau persekutuan doa wilayah, tetapi dia tetap tenang-tenang saja, damai-damai saja, maka orang itu perlu diperiksakan. Barangkali perasaannya yang berubah, perasaannya yang sudah mati. Kepasrahan kepada Tuhan dan kerelaan untuk memikul salib dalam perjuangan menghidupi kehendak Tuhan lahir dari kedekatan hati dengan Tuhan, dan itulah yang membuatnya tenang, bahkan bahagia. Selamat pagi, Shalom, Tuhan memberkati.